Hormat. Selamat siang, Ibu. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Oke, silakan duduk dulu. Terima kasih, Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dari luar. Saya, Ibu. Oke, Lani. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lani. Ibu bertanya, apa kabar hari ini? Baik. Tuhan tahu kabarnya baik. Bagaimana? Sudah makan? Sudah. Sudah minum? Sudah. Masih sehat-sehat? Masih. Amin. Semoga ya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu mau minta kita semua bagi berdiri. Berdiri sudah, ayo bang, semangat, semangat. Oke, kalian tahu lagu Lihat Kebunku? Tahu? Tahu. Nah, kalau begitu kita nyanyi sama-sama sambil tepuk tangan. Bisa toh? Bisa. Lihat kebunku, 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah, indah kata tanganku. Oke, silakan duduk. Masih. Nah, di sini kalau tadi kita menyanyi lihat kebunku. Nah, kira-kira di kebun itu ada Ada tanaman tanaman apa? Tanaman, Tadi jagung. pohon asam, pohon mangga, Pohon apa? Ya, benar sekali. pohon melon. Ada cacing, ya, benar sekali. Ternyata di kebun kita ada banyak sekali keanekaragaman hayati. Nah, dari yang tadi kita menyanyi lihat kebunku itu ada materi yang bersangkut paut dengan materi kita. Ada yang tahu? Tumbuhan. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, kira-kira kalau dari pikiran kalian, organ-organ atau bagian-bagian tumbuhan itu apa-apa saja? Daun, Yang terstruktur, akar, batang, daun, buah, biji. Ya, benar sekali. Jadi, organ-organ atau bagian-bagian dari tumbuhan itu dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, di sini Ibu ada tumbuhan untuk kalian. Ini bunga apa? Ada yang tahu? Matahari, mawar. Ya, ini perpaduan bunga matahari dan mawar. Sengaja yang buat begini supaya agak sedikit menarik. Nah, di sini kalian lihat kira-kira ada bagian-bagian apa saja? Ada batang, daun, bunga. Tidak ada buah. Tidak ada. Nah, ini tidak ada buah. Kalau yang buah berarti ada tumbuhan yang sangat Besar. Nah, di sini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Apa itu struktur? Ada yang tahu? Susunan, Ibu. Susunan. Apa lagi? Struktur, susunan. Apa lagi? Rangkaian. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari. Tolong, Lani, minta tolong hapus papan dulu. Kenapa? Perut sakit? Perut mulai besar kan? Tolong hapus ya. Terima kasih Lani. Nah, di sini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Nah, di sini ada dua tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, untuk mengetahui Ibu. Iya, Mbak. Oh iya. Baik, Ibu usahakan lagi ya. Bisa? Bisa, Ibu.
Selanjutnya di sini dapat menganalisis tumbuhan. Yang kedua, dapat menganalisis struktur dan fungsi dari akar, batang, dan daun. Untuk itu, di sini Ibu mau bertanya, kira-kira untuk tadi kan kita sudah jawab bahwa organ-organ penyusun tumbuhan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya di sini, kira-kira dari akar, kita akan membahas pertama dulu akar. Kira-kira akar itu ada tergolong menjadi berapa bagian? Apa saja? Nah, akar tua itu seperti apa? Kira-kira? Siapa? Ya, akar yang keras. Apalagi? Tidak bercabang. Apalagi? Ada yang tahu? Oke. Selanjutnya sih kalau ya, bagaimana? Akarnya besar-besar. Iya, akarnya besar. Selanjutnya sini kalau akar serabut, kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Benang-benang halus, rambut-rambut halus. Dan di sini, ya. Di sini kalau dari bagian dari struktur dari akar, sebenarnya fungsi dari akar itu seperti apa? Menyerap air. Menyerap air. Apalagi? Siapa yang tahu? Ibu kasih nilai. Memperkokoh tanaman. Iya, memperkokoh tanaman. Selanjutnya di sini itu ada bahwa struktur dan struktur akar. Mungkin kalian bisa lihat. Di sini ini struktur akar. Nah, untuk ini adalah rambut-rambut akar. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat pada akar itu pasti ada benang-benang kecil. Nah, itu yang dinamakan dengan rambut akar. Selanjutnya di sini yang lurus ini itu yang dinamakan dengan batang akar atau dia biasanya lurus saja. Selanjutnya di sini ujung akar. Dan yang paling ujung atau yang biasanya paling muda itu dinamakan dengan tudung akar. Bisa dipahami dengan struktur akar? Bisa. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada apa lagi? Siapa yang bisa? Batang ini. Iya, kita akan mempelajari tentang struktur batang. Nah, kalau batang fungsinya seperti fungsinya untuk apa? Batang. Menopang tumbuhan. Selanjutnya ada lagi Punya daun. tempat tumbuhnya daun. Apalagi? Siapa yang tahu? Ayo, ini satu lagi. Ada yang tahu fungsi dari batang? Fungsi batang ya menyimpan cadangan makanan sebagai struktur untuk mengangkut zat hara dan hasil fotosintesis. Ya, kita lihat di sini itu juga ada bahwa struktur dari batang. Nah, di sini ini struktur dari batang di kopi. Ibu lihat, ibu bisa bentuk yang ini. Bagian yang ini dinamakan dengan epidermis. Fungsinya yaitu melindungi jaringan yang ada di dalam sini dari paparan atau kerusakan dari luar. Jadi epidermis itu dia melindungi bagian dalam sini. Selanjutnya di sini ada korteks. Korteks ini dia berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya di sini adalah pit. Pit atau yang telur biasanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi pit dan korteks ini dia memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya di sini fluem. Fluem ini untuk apa? Ada yang tahu? Flum dan juga silem. Ada yang tahu? Ayo, siapa yang berani? Kalau tahu berarti ibu kasih dia hadiah. Ada? Ayo, siapa yang bisa? Kalau saya Ya, coba Evi. kalau fluk itu dia mengangkut air dan air dan zat hara untuk disalurkan di seluruh tubuh ibu. Kalau silem? Siler itu mengangkut mineral. Oke, jawaban Evi kita kunci. Ada lagi yang berbeda dengan jawaban Evi? Di sini ibu mau perbaiki ya. Silem berfungsi untuk mengangkut air, nutrisi, zat hara atau air mineral dari akar dan akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan flum artinya dia yang berfungsi untuk mengangkut hasil
kepada daun dan dia akan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Bisa dipahami perbedaan silen dan flum? Bisa. Ingat saja, silen berarti berfungsi untuk mengangkut air mineral dan nutrisi dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan flum artinya dia akan mengangkut zat hasil fotosintesis yang akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Bisa dipahami? Bisa. Sudah ya, berarti kalau di bagian luar ini adalah epidermis yang berfungsi untuk menjaga jaringan di dalam batang. Di sini ada kambium. Nah, kalau kambium pasti kita agak ada pegang batang yang sedikit-sedikit berlendir. Ada? Ada. Nah, kambium itu dia berfungsi apa? Untuk apa? Ada yang tahu? Kambium berfungsi untuk menjaga atau melembabkan bagian dalam dari jaringan. Kalau kita menghilangkan kambium dari batang, pasti itu batang itu bisa saja keropos atau bisa saja lubang. Nah, itu fungsi dari kambium. Sedangkan korteks dan git adalah berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Bisa pahami? Bisa. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk kepada daun. Nah, di sini fungsi dari daun itu kira-kira untuk apa? Fotosintesis Ibu. Ya, proses fotosintesis apa lagi? Ada yang tahu? Nah, ya benar sekali. Jadi proses fotosintesis itu dia akan menghasilkan zat hijau daun atau yang dinamakan dengan klorofil. Nah, di sini gua ada membawa ini. Kita bisa perhatikan ya. Kalau daun yang kita potong dengan sedikit sayatan, hasilnya seperti ini. Nah, di sini mungkin kalian bisa perhatikan. Bisa perhatikan? Untuk bagian atas dan bagian bawah ini dinamakan dengan epidermis. Epidermis tadi sudah jelaskan pada batang. Jadi epidermis itu dia melindungi zat jaringan yang ada di dalam. Sedangkan palisade atau mesofil merupakan tempat untuk melakukan fotosintesis. Terkadang kita sedikit membingung kalau proses fotosintesis itu terjadi di stomata, tetapi di sini palisade itu minta maaf, untuk mesofil itu di dalamnya itu ada palisade. Jadi palisade ini sebagai tempat untuk memproses fotosintesis. Sedangkan stomata itu adalah tempat untuk keluar masuknya CO2 dan O2. Ya, benar sekali. Nah, jadi di sini mungkin kalian bisa perhatikan ternyata di daun juga ada silen dan flum. Sama fungsinya dengan batang, yaitu mengangkut silen itu untuk mengangkut nutrisi dan air mineral, sedangkan flum itu untuk mengangkut hasil fotosintesis dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya di sini mungkin ada proses fotosintesis. Ada yang tahu proses fotosintesis? Ada? Tidak ada? Nah, di sini aku mau menjelaskan. Nah, proses fotosintesis ini CO2 atau karbon dioksida atau oksigen yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita lagi akan ditambahkan dengan H2O. H2O itu apa? H2O itu adalah hidrogen. Dengan cahaya matahari akan menghasilkan apa? Siapa yang tahu? C2 glukosa. Ya, glukosa. Proses reaksi fotosintesis. C2 CO2 ditambah H2O akan menghasilkan dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6. C6H12O6 ditambah dengan oksigen atau O2. Jadi proses fotosintesis itu CO2 atau karbon dioksida atau yang kita keluarkan dari tubuh kita yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita ditambah dengan H2O artinya air dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa. Nah, ini yang dinamakan dengan glukosa ya. Dan menghasilkan O2 atau oksigen. Bisa dipahami? Bisa. Berarti kita sudah paham.
Jadi untuk akar berikut tidak monokotil ada xilem dan phloem. Sama-sama memiliki xilem dan phloem dan letaknya itu di tengah. Sedangkan phloem di sini, dan di sini. Bisa pahami, bisa dan bisa lihat? Bisa lihat. Selanjutnya di sini ada epidermis. Epidermis ada fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalam, dan juga endodermis. Endodermis ini lebih spesifik karena dia melindungi yang di dalam sini. Bisa? Oke. Selanjutnya di sini ibu ada games untuk kalian. Ada yang tahu yang setiap ini apa? Maaf ya, perlengkapan terlalu banyak. Sisir juga ibu bawa. Oke. Apakah ulangi bisa membantu ibu untuk memisahkan warna-warna yang sama? Bisa ibu. Oke. Satu. Nomor 1. Oke, terima kasih Lani. Selanjutnya di sini ibu minta kalian untuk bagi dua kelompok. Coba, bisa bagi dua kelompok? Bisa ibu. Oke, sekarang kalian bagi kelompok dan kalian membahas sedikit tentang struktur akar, batang dan daun. Cepat saja. Bagi dalam dua kelompok ya. 5 orang. Sudah ibu. Sudah? Sudah. Oke. Jadi cara mainnya ini, ibu punya 2 spion. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2, orang pertama dan orang kedua ibu pakai menit bukan menit, detik ya. Jadi masing-masing bisa angkat satu kertas, dia jawab 5 pertanyaan dan tulis di sebelah. Bisa toh? Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 coba siapa? Berdiri memang ya, berdiri memang supaya langsung cepat. Berdiri sudah, ayo cepat sudah, berdiri sudah. Ayo, ini. Sabar. Maju sudah. Ada 5 orang. Pilih kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Satu orang satu Sabar, pertanyaan. jangan diambil. Sabar ya. Maksudnya berdiri memang di belakang, berdiri memang di belakang. Ayo ya, Bapak sudah. Di sini. Maksudnya ibu memang baris. Ibu ya. Penuh. Sudah, ya sini sebelah. Yova, Fani. Ayo, sabar. Sabar ya. Sabar ya. Jangan diri. Oke, ibu pakai stopwatch ya. Aturan bermainnya ini sama mana? 1, 2, 3. Bisa terlalu pendek sekali dengan FB. Oke, selanjutnya di sini kalian akan angkat jawaban ini dan langsung menulis. Contohnya kalian urutan pertama tulis 1,
Sudah Ibu. Nomor 3 warna kuning. Nomor 3. Tulis nomor 3. Tulis nomor 3 di belakang. Nomor 4 warna Ungu. ungu. Betul Ibu. Nomor 5 warna apa? Orange. Oke. Nomor 1 baca soalnya dulu. 2 jenis akar pada tumbuhan Ibu. Apa itu? Akar apa? Akar tunggal dan akar serabut. Ya, benar. Di sini. Dong tidak jawab Ibu. Ada Ada di sini. Berarti kelompok 1 nol ya. Ya. Nomor 2. Ini tuliskan rumus dari proses fotosintesis. Ayo urus dari proses fotosintesis CO2, yang 2 angka 2 dan Dari menghasilkan glukosa dan oksigen. ini H12 O6. H10 O6. Ini setengah ya. H10 H12 ini CO2 tambah H2 dengan bantuan cahaya kan tidak ada ya. C6 H12 O6. Ya benar. Semua benar. Ya nomor 3. Apa fungsi silem bagi tumbuhan yang Silem. ada batang? Oke, fungsi silem. Mengandung air dan unsur mineral. Itu Ibu di bawah. Ini benar ya. Mana? Itu Ibu. Ayo dari benar. Ya benar. Benar benar semua. Nomor 4. Fungsi flu. Belum untuk apa? Mengangkut hasil fotosintesis. Ya benar. Terus ini? Di atas Ibu. Di atas. Oke, lanjut nomor 5. Bagian-bagian tumbuhan yang pertama akar batang daun bunga buah dan biji Bu. Ya, benar. Dan di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 oleh kelompok 1, 1, 2 oleh kelompok 2. Jadi kemana itu kelompok? 1. Jadi permainan kita mungkin cukup sampai di sini. Ayah bisa menyimpulkan dari materi struktur akar, struktur dan fungsi pada tumbuhan ada? Oke, Evi. Struktur tumbuhan itu tumbuhan memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada akar, ada batang, daun, bunga, buah dan biji. Ada dua jenis akar, itu akar serabut dan akar tunggang. Terus ada 2 jenis pengangkut, itu pengangkut silen dan flum. Silen itu dia berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar seluruh tumbuhan, sedangkan flum itu dia berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan dialirkan ke seluruh tumbuhan. Terus ada proses fotosintesis yaitu CO2 atau Beri aplaus semuanya untuk Evi. Nah, teman Evi tadi sudah menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan mungkin minggu depan kita akan belajar dari struktur dari bunga, buah, dan biji. Yaitu akan dipelajari. Dan nanti tolong untuk buku pembelajaran itu tolong diangkat. Dan untuk catatan kalian bisa sendiri bisa. Itu saja. Doa untuk kita pulang sudah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk itu selamat siang untuk kita semua dan sampai jumpa ya. Ya Ibu. Hormat. terima kasih Bu Guru. Tolong Lani angkat direktur ya. Ya Ibu. Terima kasih untuk Andres yang sudah membawakan materi tentang apa ini? Struktur dan fungsi. Struktur dan fungsi tumbuhan. Mari kita beri aplaus. Baik, yang berikut mungkin ada komentar, saran, masukan dari teman-teman. Saya persilakan. Tidak ada? Oke, baik, saya mengatasnamakan itu semua. Baik, penampilan dari teman-teman sudah sangat bagus. Punya apa interaksi antara guru dengan siswa itu sudah dibangun. Maksudnya bagus, terus materinya itu penjelasan materinya juga bagus, media yang dibawakan kita buku apa? Buku sejuta ilmu. Buku sejuta ilmu, ditanya buku foto itu sudah bagus, medianya sederhana tapi kita bisa pahami bagian-bagian dari tumbuhan itu seperti apa, terus cara beri tugas untuk anak itu tadi sangat menarik, kita aktif semua, itu sangat luar biasa, dan mungkin sudah pengalaman dan ini contoh untuk kita semua supaya kita jangan terlalu
fokus di kasih tugas supaya dong kerja kayak apa gitu. Kita cari apa cara pemberian tugas atau apa diskusi kelompok yang menarik seperti apa. Nanti ini banyak jadi ini beberapa pelajaran kita semua dulu. Bagi teman-temannya nanti akan turun langsung ke sekolah yang ada PR. Semoga ke depan bisa baik-baik. Terus itu saja. Mari kita beri aplaus lagi. Jadi terima kasih. Di sini saya memberikan kesempatan untuk pulang.